Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaun semuanya saya hormati dan saya muliakan. Tentunya jangan lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bersama dapat menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah di tempat ini. Dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita Syarhul Hikam Ibni Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ngaji kita bermanfaat bagi kita dan kita termasuk golongan orang yang selamat fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah pada guru-guru kita semua, pada Syekh Arif Billah Ibn Athaillah Sakandari. La hadratin nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada shalihin sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila وإلى جميع سيدنا وعلمنا جميع أبائنا وأمهاتنا جداتنا وجداتنا أخواننا أخواتنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صلى الله إلى الشيخ عارف بالله بن عطاء Sakandari wa ila Haji Muhammad bin Nus wa ila Haji Makrusani wa ila Haji Abdul Karim bin Royal naballahu bihim wa bi'ulumihim fin darain sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan dibuka hikmah yang ke-40. Di nomor hikmah yang ke-40. Halamannya dicari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Arif Billah Ahmad bin Athaillah Sakandari, al-haqqu laysa bimahjubin. 41. Al-haqqu laysa bimahjubin. Di situ berapa? 41. Al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjub anta anin nazar ilaihi. Al-haqqu ta'ala laysa bimahjubin. Al-haqqu ta'ala, Allah yang hak, Allah yang pasti wujudnya, pasti adanya, Allah zat yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Laisa bimahjubin, tidaklah terhijab, tidaklah terhalang. Allah nampak jelas kekuasaannya, nampak jelas kemuliaannya, nampak jelas keindahannya. Laisa bimahjubin, tidaklah terhalang. Ay laisa al-hijab wasfan lahu subhanahu, tidaklah hijab itu ada pada Allah. Allah tidak terhijab, tidak terhalang, nampak jelas, nampak nyata. Wa innamal mahjubu anta anin nazar ilaihi.
Sedangkan yang terhijab, al-mutasib bil hijab, yang memiliki sifat terhijab, termahjub, terhalang, adalah diri kamu sendiri. Innamal mahjub anta, yang terhijab adalah dirimu. Allah sebenarnya nampak jelas, nampak nyata, kuasanya sangatlah terlihat nyata, tanda-tanda kebesaran Allah sangatlah nyata. Tapi manusia tidak bisa melihat betapa kuasanya Allah dalam kehidupan ini. Sebenarnya Allah tidak tersembunyi, tidak tertutup, tidak terhijab. Manusianya yang tidak bisa melihat Allah. Kenapa manusia tidak melihat Allah? Terhijab oleh apa? Bisifatika an-nafsaniyah, dengan sifat-sifat yang berupa nafsu. Nafsu-nafsu kita, sifat-sifat madmumah kita, akhlak-akhlak yang tercela yang ada pada diri kita, seperti hubbud dunya, kibir, hasud, sifat-sifat yang jelek-jelek itu yang ada pada hati kita, itulah yang membuat kita buta, tidak melihat Allah. Karena besarnya cinta kita kepada dunia, sehingga kita hanya sibuk untuk mencari harta, lupa Allah mewajibkan kita untuk ibadah kepadanya. Kewajiban yang jelas-jelas diperintahkan Allah terlupakan. Balasan Allah yang jelas-jelas nyata, nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita semua jika kita menjadi orang taat, itu terlupakan. Siksaan Allah yang sangat berat, sangat pedih, tidak bisa kita bayangkan betapa beratnya siksaan di neraka. Itu tidak ditakuti karena nafsunya. Kita terlalu besar cintanya kepada dunia, seolah-olah hidup di dunia selamanya, sehingga dunia segala-galanya. Akhirat diabaikan, akhirat dilupakan, dosa-dosa dilupakan, siksaan Allah dilupakan. Surga yang begitu besar nikmatnya tidak pernah membuat kita tertarik, dan lain sebagainya. Ini karena adanya nafsu, sehingga kita hanya sibuk mengejar dunia, dan dunia dengan penuh kesulitannya, namun tidak sebegitu besar yang kita dapatkan. Tidak sesuai antara yang kita lakukan dengan yang kita hasilkan. Karena apa? Kita memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Kenapa? Karena kita terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan orang itu bisa melihat Allah, melihat kuasanya Allah, bahwa Allah telah mentakdirkan segala yang terjadi dalam kehidupan, dia tidak akan melampaui batas dalam setiap yang dilakukannya. Bukan berarti tidak boleh kita bekerja keras, boleh, namun hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita senantiasa bekerja keras, banting tulang, perang peras keringat, kita tahu kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun tidak lupa bahwa yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu mencukupi kehidupan kita, yang mencukupi adalah Allah, sehingga kita lakukan apa yang kita mampu, tidak lebih dari itu. Tidak terlalu menyibukkan diri sampai begitu capeknya, sehingga alasan itulah yang membuat orang enggan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anin nadhari ilaihi, dari melihat Allah. Yang terhijab bukanlah Allah, yang terhijab adalah diri kita. Ibaratnya begini, kalau kita bayangkan, ada orang buta di siang hari, mataharinya bersinar terang. Apakah mataharinya tidak bersinar? Bersinar terang, tapi orang yang buta yang tidak bisa melihat matahari. Contohnya seperti kelelawar. Kelelawar kalau siang hari tidak mampu melihat matahari, bukan karena tidak ada matahari, karena memang tidak mampu melihat matahari. Orang yang tertidur di siang hari, gelap, tidak melihat apa-apa, matanya terpejam,
bukan berarti tidak ada sinar. Sinarnya sangatlah kuat, sinarnya sangatlah terang. Tapi orangnya yang tidak bisa melihat sinar, sehingga sinar yang terang dianggap tiada. Orangnya yang tidak melihat kuasanya Allah, dianggap Allah tidak kuasa. Nafsu yang menyebabkan kesombongan kita terhadap apa yang kita miliki. Karena kita pinter, misalkan saya lulusan jurusan ekonomi, nanti kalau saya bekerja pasti akan berhasil. Wong saya punya pengalaman, punya ilmu dan pengalaman. Setelah praktek di lapangan, belum tentu, karena kemampuannya tidak bisa mengalahkan kuasanya Allah. La yadur wa la yanfa'u illallah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan memberikan bahaya kecuali Allah. Pada kenyataannya dia tidak mengalami kesuksesan, tidak mendapatkan apa yang diinginkan karena dia melihat dirinya yang punya kemampuan. Setelah Allah menunjukkan kemampuannya, ya tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak melihat kuasanya Allah, dianggap Allah tidak kuasa. Padahal Allah adalah zat yang maha kuasa, maha segala-galanya. Karena yang dilihat yang bisa membuat dia mencukupi kebutuhannya adalah usahanya. Di saat dia kesulitan dalam usaha, dia menjadi orang yang putus asa. Dia merasa sudah tidak ada harapan untuk bisa mencukupi kebutuhannya dengan adanya usaha yang tidak bisa dijalaninya. Padahal yang menentukan Allah, bukan usaha yang dilakukan. Ini namanya terhijab dari Allah, melihat pada kemampuan diri sendiri, tidak melihat terhadap kuasanya Allah, kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang melihat kuasanya Allah, dia tidak akan putus asa. Walaupun secara zahir kemungkinan bisa sukses sangatlah kecil, namun yang menyebabkan orang sukses bukan asbab zahir, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap husnudzon kepada Allah, tetap optimis dalam menjalani hidup, dia tetap semangat dalam menjalankan ibadah. Karena ujung-ujungnya setan itu berkeinginan kita untuk tidak semangat dalam ibadah ini, sehingga ditumbuhkan rasa kekhawatiran yang besar dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau kondisi hidup saya seperti ini, nanti bagaimana saya tuanya? Hari tua saya bagaimana? Saya sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Setan mengatakan, kalau kamu punya kesempatan, kumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, biar nanti kamu hari tua bisa menikmatinya. Ditumbuhkan perasaan seperti itu. Akhirnya hanya sibuk bekerja. Dia ingat bahwa kalau dia semangat bekerja, nantinya di hari tuanya dia akan bahagia. Kalau dia tidak semangat, akhirnya dia tidak akan bahagia nantinya. Sayangnya, semangatnya bekerja melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan orang menjadi pesimis dalam hidupnya ketika ternyata apa yang direncanakan tidak mendapatkan keberhasilan. Tapi kalau yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sukses maupun gagal tidak jadi persoalan. Yang penting kewajibannya ibadah kepada Allah dijalankan. Para wali itu malu kalau berbicara soal kehidupan dunia. Kenapa? Karena itu sudah menjadi urusan Allah. Urusannya Allah, kita tidak perlu ikut ngurus. Urusan kita menjadi orang yang taat, sejauh mana kita menjalankan ibadah, sejauh mana kita meninggalkan maksiat, itu yang seharusnya lebih kita pikirkan daripada berpikir urusan dunia. Sahabat Tustari ketika ditanya seperti itu, bagaimana tentang kehidupanmu? Kehidupan yang dimaksud yang mana? Jawabannya, kehidupan dunia itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Urusan saya adalah bagaimana menjadi orang yang taat kepada Allah. Bukan berarti tidak bekerja. Bekerja tetap dilakukan, hanya saja tidak mengandalkan usahanya. Dia hanya berharap kepada Allah,
dan tidak menjadikan risau ketika gagal usahanya sehingga ibadahnya kepada Allah terganggu. Tujuan setan agar terganggu ibadah kita sehingga kita tidak bisa istiqomah menjalankan ibadah. Padahal waktunya tinggal singkat. Karena waktu kita hidup ya di saat kita belum mati. Matinya kapan kita tidak tahu. Kalau kita matinya sampai besok, ya waktu kita tinggal sampai besok. Setelah itu ya sudah, tidak ada lagi kesempatan yang ada. Maka setan membuat kita bagaimana kita itu terganggu. Jadi ketika pikiran kita kacau balau memikirkan urusan dunia, sehingga kewajiban kepada Allah urusan ibadah ini terganggu. Tidak bisa konsentrasi, tidak bisa istiqomah. Di saat itulah ketika Allah memanggil kita untuk menghadap kepadanya, na'udzubillah. Karena kondisi kita lagi jauh, lagi ngedrop, lagi kurang semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai situasi dan kondisi seburuk apapun yang kita alami mengganggu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar tidak terganggu? Kita jangan terhijab dari Allah. Terus melihat kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa seburuk apapun yang kita alami itu merupakan pilihan Allah, dan apa yang jadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar. Tuhanmu yang menginginkan segala sesuatu dan yang memilihkannya. Maka lahumul khiyarah. Tidaklah bagi mereka semua, kita sebagai makhluk punya pilihan. Tidak ada pilihan sama sekali pada kita. Ketika berpikirnya seperti itu, enjoy, tetap dinikmati. Karena pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, maka kita jalani dengan penuh kesabaran. Bahkan bisa jadi kita bersyukur. Para wali itu ketika dapat musibah justru bersyukur. Syiarus sholihin, ini tanda-tanda saya termasuk orang solih dengan banyaknya ujian. Dalilnya mana? Asyaddul bala al-anbiya tumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Lek ndak tek diuji berarti jauh dari nabi, kan gitu kan. Itu syiarus sholihin, sumal amsal fal amsal, kemudian orang yang imannya seperti nabi dan yang seperti nabi. Kalau diuji, para wali itu mengatakan syiarus sholihin, ini adalah ciri-ciri orang solih. Terus di hatinya bertanya, amal apa kiranya yang membuat Allah menguji saya seperti ini sehingga saya dikelompokkan orang saleh. Berbeda dengan kita kalau dapat ujian, dosa apa yang kiranya membuat saya diuji Allah dengan seperti ini. Ini kita, karena kita terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dilihat adalah apa yang kita senangi dan melupakan bahwa setiap yang kita alami, apakah itu yang kita senangi atau yang tidak kita senangi, semuanya merupakan kehendak dari Allah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusianya yang terhijab, Allah tidaklah terhijab. Allah itu nampak nyata, jelas sekali kuasanya. Hanya karena ini wahm, angan-angan manusia, pikiran-pikiran manusia seolah-olah Allah tidak kuasa. Padahal Allah sangat dekat sekali dengan kita, selalu melihat, mencatat, mengawasi apapun yang kita lakukan, dan juga sangatlah berkuasa dan tidak ada yang bisa menandingi kuasanya Allah. Fa in aradta al-wusul ilahi wa dukhul fi khadratihi fathas an uyubi nafsika wa alitha. Jika kamu menginginkan wusul kepada Allah, saya dulu bahasa wusul ini bingung maksudnya apa. Wusul itu sampai itu gaduk itu yakin, seyakin-yakinnya terhadap Allah zat yang maha segala-galanya. Niki wusul. Untuk sampai ke sana itu berperang dengan nafsu, berperang dengan akal pikiran kita. Apalagi sejak kecil kita tidak ditumbuhkan dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita hanya sebatas ibadah tauhid, pokoknya sementing sholat, poso, ngoten tok. Tidak ada peningkatan keimanan sama sekali.
Sehingga kita ya sulit sekali untuk meyakini kuasanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatakan ma raaitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat suatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya, melihat kuasanya Allah. Untuk mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sulitnya luar biasa. Bukan masalah ucapannya mudah, tapi untuk meyakininya tidak ada kemampuan sama sekali dan kekuatan pada diriku kecuali adanya Allah yang memberikannya. Saya bisa ibadah karena Allah, saya bisa bekerja karena Allah, saya sakit karena dipilihkan oleh Allah. Untuk mengatakan itu sulitnya luar biasa. Karena apa? Ya ini akal yang masih kuat, nafsu yang masih besar, angan-angan yang begitu dalam, begitu jauh, sehingga kita tidak melihat kuasanya Allah. Akhirnya kita tidak bisa usul. Fa'in aradta al-wusul ilaihi, jika kamu ingin menjadi orang yang usul pada Allah, dan harus usul pada Allah, harus jangan sampai tidak usul, harus benar-benar yakin kepada Allah seyakin-yakinnya terhadap kuasanya Allah. Jangan sampai kita meninggal dunia belum usul kepada Allah, belum mengenal Allah sesungguh-sungguhnya, masih timbul rasa khawatir tentang kehidupan, masih belum bisa menerima dengan keadaan. Jangan seperti itu, berarti belum usul. Kalau kita memang menginginkan usul pada Allah, wal dukhul fi hadratihi, dan sampai kepada masuk kepada hadratullah, yakni benar-benar tumbuh keyakinan yang kuat pada Allah, ya fathas an uyubi nafsika, tengoklah nafsumu, cacat-cacat yang ada pada dirimu, sifat-sifat buruk yang ada di hatimu. Lihat masih punya sifat apa saja, masih ada dendam, iri dengki, kesombongan. Itulah yang menjadikan penghalang untuk usul kepada Allah, penghalang untuk bisa melihat kuasanya Allah. Namanya termahjub gara-gara itu. Kita tidak terima diperlakukan buruk oleh orang, sehingga timbul dendam, bahkan ada keinginan untuk memberikan balasan. Prinsipnya pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Akhirnya kan ya kita tidak akan kenal Allah. Wa'alidha, dan obatilah kalau terjadi semacam itu, tasilu ilaihi wa tusyahiduhu bi basiratika. Kalau kamu setelah melihat cacat-cacat yang ada dalam hatimu, sifat-sifat buruk yang ada dalam dirimu, kemudian kamu obati, kamu sembuhkan, ya tasilu ilaihi, kamu akan bisa usul kepada Allah, wa tusyahidu, dan bisa melihat Allah. Melihat Allah berarti melihat sifat-sifat kuasanya Allah, sifat jalal, sifat jamal, sifat kamal, terus terlihat, nampak jelas, sehingga tidak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu loh, ujungnya ke sana. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bersedih, semuanya dilakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh bersandar pada Allah. Wa tusyahiduhu bi basiratika, dan kamu akan melihat Allah dengan basirah kamu, dengan mata hati kamu. Dohir kita sama dengan orang lain. Orang lain makan, kita makan, orang minum, kita minum, bekerja. Tapi nyambungnya hati tentunya tidak sama. Jangan sama dengan orang lain nyambungnya hati. Nyambungnya hati harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang lain nyambungnya hati dengan usahanya, kita jangan nyambungnya hati sama usaha, nyambungnya hati sama Allah. Usaha yang dilakukan tidak jauh berbeda, sama, tapi kalau nyambungnya hati kepada Allah, kesuksesan akan kita dapatkan. Walaupun secara zahir kita dapatkan kesuksesan, walaupun secara zahir kita tidak sukses, tapi kita sebenarnya mendapatkan kesuksesan karena sudah bisa nyambung kepada Allah. Mereka yang sukses namun hatinya tidak nyambung kepada Allah, sebenarnya dia orang yang gagal, karena kesuksesan dibandingkan dengan ketidaknyambungnya sama Allah. Dan ada keyakinan pada Allah, membanggakan kemampuannya, ini merupakan musibah besar. Nah, dalam hikam itu dikatakan, mata asaro matlabun anta tolibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika. Tidaklah
Sulit suatu keinginan jika kamu memintanya dengan Allah. Birabbika, dengan Allah, maksudnya apa? Bersandar kepada Allah. Wala tatayassaru, dan tidaklah mudah apa yang menjadi keinginan kamu ketika hati kamu itu nyambungnya sama diri kamu, mengandalkan kemampuan yang dimiliki, tidak akan bisa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya alasannya kenapa Allah tidak terhijab. Itlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Itlau hajibahu syai'un la satarahu ma hajibahu. Andaikan ada sesuatu yang menutupi Allah, andaikan Allah terhijab, maka sesuatu yang menghijab itu, andaikan ada sesuatu yang menghijab Allah, sesuatu itu akan menutupi Allah. Kalau Allah yang terhijab, Allah itu nampak jelas. Ibaratnya seperti orang buta dengan matahari yang terang. Dengan pejamkan mata sekarang di Muhajirin ini lampunya nyala semua. Tapi kalau menjamkan mata kayak tidak ada lampu kan gitu. Bukan karena tidak ada lampu, kitanya yang buta. Bukan karena Allah tidak kuasa, kitanya yang terhalang melihat kuasanya Allah. Oke, bisa paham gitu? Bisa difahami. Niki ilmu rasa masalah ini. Kalau tidak benar-benar kita masukkan dalam hati kita, sulit untuk bisa memahami. Ketika memang ada yang menghijab Allah, pasti yang menghijab itu akan menutupi Allah. Terus walau kana Allahu satirun lakana liwujudi kasirun. Andaikan ada yang menutupi Allah, berarti wujudnya Allah itu terbungkus, kasirun, ada yang meliputi, ada yang menguasai Allah. Wa kullu khasirin lisa'in fawalahu qahirun. Berarti kalau ada yang menyelimuti Allah, perkara tersebut akan menguasai Allah. Lebih kuasa yang menyelimuti daripada Allah. Soalnya mampu menyelimuti Allah. Padahal wawal qahir fauqa ibadi. Allah itu zat yang qahirun, maha kuasa, maha memaksa, maha perkasa atas hamba-hambanya. Berarti tidak ada yang bisa mengatur Allah, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Berarti Allah itu tidak terhalang. Kitanya yang memang tidak bisa melihat kuasanya Allah, sehingga kita menganggap bahwa Allah itu tidak kuasa. Kemudian kita mengandalkan pada kemampuan kita. Yang merubah nasib kita ya diri kita, sehingga kerja keras terus melihat bahwa Allah tidak kuasa. Setelah Allah melihat kuasa, yang menentukan kuasanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai usaha, saya serahkan semuanya kepada Allah, namun ikhtiar tidak pernah saya tinggalkan. Melihat kuasanya Allah. Andaikan berhasil alhamdulillah, andaikan gagal nggih sabar, karena Allah mungkin menginginkan yang terbaik buat kita. Dalam urusan ibadah akhirat gitu demikian. Tidak boleh kita mengandalkan ibadah kita, walaupun ibadah kita luar biasa dibandingkan orang lain, karena itu tidak mungkin bisa mengatur Allah. Allah yang mengatur, bukan Allah yang diatur. Kita punya ibadah, belum tentu ibadah kita menyelamatkan. Kenapa? Masih banyak hal yang mungkin belum bisa diterima oleh Allah, adanya sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Kemasukan cacat, kemasukan keburukan, sehingga tidak bisa diterima oleh Allah, ditolak. Kok kita andalkan, padahal belum tentu diterima. Dosa-dosa yang belum tentu diampuni oleh Allah, kita anggap sudah diampuni, kemudian kita tidak merasa sudah tidak ada masalah dengan dosa. Ya salah, padahal tidak ada yang menentukan, ya tidak ada yang menjamin, yang mengatakan pasti akan diampuni, ibadah pasti diterima, tidak ada. Maka yang harus kita lakukan kalau kita berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, ya senantiasa kita lakukan dengan sepenuhnya. Syarat dan rukunnya kita jalankan, namun selebihnya kita bersandar kepada Allah, bukan mengandalkan amal ibadah yang kita kerjakan untuk mendapatkan surganya Allah. Ketika kita berbuat kemaksiatan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap rasa takut kita kepada Allah besar.
Harapan kita juga besar, karena yang menentukan surga dan neraka bukan amal baik dan buruknya kita, tapi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian bukan berarti tidak perlu beramal solih, tidak, tetap beramal solih. Ini untuk memisahkan, karena kita biasanya yaitu selalu menyatu antara amal dan harapan, gitu loh. Ini dipisahkan. Amal kebaikan dilakukan dengan sepenuhnya, maksiat ditinggalkan, namun yang diharapkan bukan amal kebaikannya tapi Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya usaha keras tetap dilakukan, namun bukan mengandalkan pada usahanya tapi tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia yang sangat lemah, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak akan mampu mencapai kesuksesan tanpa adanya pertolongan dari Allah. Amal ibadah saya belum tentu diterima oleh Allah, sehingga saya tidak berani mengandalkan, sehingga saya yang saya harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap bisa bersanding, tetap bisa senantiasa bersama dengan Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah kelihatan mau isya, masih ada waktu berapa menit? 6 menit. Masih ada waktu 6 menit. Monggo bagi jamaah yang ingin bertanya seputar yang saya sampaikan atau yang lainnya, mungkin ada yang belum bisa paham, bisa saya ulang lagi. Monggo. Tidak ada pertanyaan. Monggo. Satu-satu. Ya, saya jawab bagaimana hati kita untuk mempercapkan wujudnya Allah. Dalam arti wujud bukan zat, namun dalam arti sifat kuasanya Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah itu zat yang maha kuasa, karena Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semua. Kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita yang dari sperma, ini contoh kecil saja, apalagi menyelesaikan urusan kita. Kita pikirkan ke situ, dibolak-balik pikiran ini. Allah maha kuasa, sehingga sangatlah mudah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Permasalahannya apa yang harus kita lakukan agar ditolong oleh Allah, sehingga yang kita tanamkan kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Kenapa saya takut kesulitan hidup? Saya punya Tuhan yang maha kaya. Seorang karyawan kalau bosnya saja kaya, dia tidak khawatir kalau tidak dapat gaji. Kita punya Tuhan yang tidak bisa dibandingkan kayanya, kok kita khawatir ibadah tidak akan dibalas? Kebaikan-kebaikan kita pasti akan datangkan balasan yang baik buat kita. Allah mampu untuk memberikannya, dan Allah menjanjikan akan memberikan. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'aliha. Barang siapa berbuat kebaikan, maka manfaat itu kembalinya kepada dirinya. Berbuat kemaksiatan, dosanya dia yang menanggung. Karena Allah itu tidak membutuhkan amal ibadah yang kita lakukan, tidak diuntungkan sama sekali. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari apapun. Itu yang kita tanamkan. Terus diulang-alik pikirannya, dan yang terbaik sering datang kepada orang-orang solih, suhbatus solihin, berkumpul dengan para ulama orang solih, membuat hati kita akan semakin bisa memahami Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak. Satunya lagi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Diulang lagi Pak, diulang lagi. Nggih, ya.
Ya. Heeh. Ya. Nggih. Nggih. Iya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah, aku akan mengijabah. Jelas pasti Allah akan mengijabah kalau kita berdoa. Karena sebenarnya mata atlaqa lisanahu, mata atlaqa lisanaka, atlaqallahu wujuda, apa kan? Bahasanya kan begini, ketika Allah melepaskan lisanmu untuk berdoa kepadanya, itu mewujudkan Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Pasti akan dijabah. Hanya saja bentuk ijabahnya itu belum tentu seperti yang kita inginkan. Bisa jadi seperti yang kita inginkan, bisa jadi dalam bentuk yang lain, karena Allah melihat bentuk yang lain itu lebih baik daripada yang kita inginkan. Bisa jadi diberikan di dunia, bisa jadi diberikan di akhirat. Pasti diijabah, namun bentuk ijabahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Selama kita tidak mengatakan kok tidak diijabah. Kalau kita mengatakan kok tidak diijabah, berarti sudah tidak akan mendapatkan ijabah. Tapi kalau kita yakin ijabah pasti diberikan, namun pilihannya Allah seperti apa, ya kembali kepada Allah, karena dilihat yang kita pilih itu ternyata kurang baik buat kita ke depannya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.